Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ada? Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kita. Saya ngos-ngosan ya. Habis ngajar 2 kelas dan jedanya hanya 10 menit. Nah, ke belakang sebentar. Anyhow, let's thanks to Allah for His blessing and mercy. Today we are have class in this psychology of religion, dan tentu dengan nikmat itu kita bisa melanjutkan tholabul ilmi kita di mata kuliah psikologi agama ini di prodi psikologi kelas B ya. Salawat dan salam teman-teman, semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli salim barik alaihi, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah melakukan mini riset sebisanya, sedapatnya di topik hari ini, yaitu tentang agama dalam perspektif psikologi. Marilah kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan walaupun ini bersembunyi semua ini. Fisabilillah, Elvira, Arbi muncul, Yuma, terima kasih Bi. Saya jadi merasa tidak sendiri. Aura, Asfarina, Desi, Jihan, Miftahana, Latifatul Luhanan, Insani, Iqbal, Anissa, Rahmawati, Alvira, Rizky, Mufidah, Zuhri, Mia, Abdurrauf, Pratna, dan Putri. Putri Maulida, ada Mufidah juga. Oke, kawan-kawan semua, sebagaimana yang sudah kawan-kawan resum, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan sebelum kita diskusi lebih lanjut di tema hari ini. Ada pertanyaan kah, guys? Ada pertanyaan terkait dengan materi masa lalu, materi yang lalu atau yang baru saja teman-teman buat resumnya? Ada tak? Kalau tidak ada, Arbi ada pertanyaan? Sepertinya Arbi mau bertanya? Mungkin belum, Pak. Oh, mungkin belum. Baik. Mungkin bisa dicatat ya. Baik, kawan-kawan semua, di topik kita hari ini, our topic today atau maudu al-yaum adalah tentang ini, tentang psikologi dan agama ya. Mungkin ya agama dalam perspektif atau dalam pandangan psikologi. Nah, di sumber yang kita sama-sama belajar darinya dan juga dari sumber-sumber yang babon ya teman-teman semua, ada kajian tentang psikologi atau psikolog yang pro terhadap agama. Maka jangan heran kalaupun sekarang ada dosen kalian misalnya atau psikolog yang menganggap agama penting, bisa digunakan untuk proses penyembuhan gangguan mental misalnya. Atau ada juga dosen yang bilang atau ahli
agama nggak bisa dijadikan kajian psikologi atau dijadikan instrumen dalam layanan-layanan psikologis. Karena ada psikologi yang kontra versus agama. Oke, ini dia yang versus, ini yang pro. Di sini ada sebab-sebabnya juga. Ada berapa sebab? Teman-teman? 3, Pak. Oke ya, terima kasih. Kemudian tokoh-tokohnya siapa? Yang besar William James. Sigmund Freud. Oh, itu yang kontra, Mas. Abraham Maslow. Oke, Maslow ya. Seorang mazhab humanistik. Kemudian ada Jung ya. Dia. Yang sebetulnya ada Clark juga kalau kita lihat di bukunya Robert Scraps. Bahkan Clark punya teori tentang kematangan beragama. Itu akan kita kaji di sesi selanjutnya. Oke. Nah, sama di yang kontra itu ada sebab-sebabnya. Ada 4. Kemudian tokohnya juga ada 4, yaitu James Leba. Bagaimana agama menurut James Leba? Kemudian menurut siapa lagi? Sebagai Skinner, behaviorist ini. Kontribusinya luar biasa di psikologi pendidikan. Kemudian ada Peter ya. Dan kemudian ada ini terkenal sekali. Siapa ini? Gimana bacanya teman-teman? Freud. Freud. Ya, kalian jangan salah ya sebagai orang yang bergelut di dunia psikologi. Jangan Freud. Wah, Rauf ini bagus, backgroundnya lagi sama Deddy Corbuzier. Bagus. Mantap. Semoga diundang sana ya. Mahal bayarannya loh, Rauf. Sekali di sana. Baik. Kita mulai dari mana ini? Silakan teman-teman sedekah hasil bacaannya. Oke, apa sebab pertama psikologi kontra dengan agama? Sebab pertama apa? Adanya persaingan perhatian, Pak. Oke, kata Arbi dari bacaan itu adanya persaingan perhatian. Kurang perhatian apa gimana, Arbi? Gimana maksudnya, Bi? Ini Pak, kalau psikologi itu menawarkan cara memandang dunia dengan perspektif sendiri, Pak, beda dengan perspektif agama, Pak. Sains ya, perspektif sains ya. Cukup? Cukup, Pak. Yang lain? Yang lagi di Deddy Corbuzier? Gimana Anda menjawab? Menjelaskan salah satu sebab para psikolog kontra terhadap agama itu karena persaingan perhatian. Gimana? Kalau yang saya baca karena itu apa namanya Pak? Karena ini memuncaknya karena apa? Berkembangnya kalau di psikologi karena berkembangnya aliran behaviorisme. Jadi kan agama kan selalu merasa persoalan hidup itu bisa diselesaikan dengan kalau kita kembali ke ajaran agama. Nah, tetapi dengan adanya aliran behaviorisme ini, mereka mengatakan bahwa itu tuh sebenarnya tidak penting. Kalau kita itu menentukan sikap, mengikuti dengan aliran behaviorisme ini, aliran behavior ini bisa menyelesaikan agama gitu Pak. Jadi saling bersaing perhatian. Bisa menggantikan agama gitu ya? Menggantikan ajaran agama gitu Pak. Memarginalkan agama ya. Itu jawaban saya loh, Rob. Kamu harus bayar sama saya. Nur Sadina, ada tambahan?
Cukup, Pak. Cukup. Ah, kamu mah orang yang qanaah ya, semua cukup. Baiklah. Ah, nyari istri itu yang kayak gitu, Rauf, semua cukup. Arbi yang qanaah. Ya, bagus ya penjelasannya, kedua-duanya nilainya A itu kalau dinilai. Ya sebelum sains berkembang setelah Aufklärung abad 18-19 ya, semua persoalan keilmuan termasuk persoalan manusia, keilmuan, persoalan masalah-masalah psikologis, itu orang menghadap agamawan kan untuk menyelesaikannya. Datang ke pendeta, datang ke romo, ke pastor, datang ke orang pinter, ke kiai, ke ustadz. Bahkan penjelasan tentang alam raya, apakah bumi ini bulat apa datar? Apakah ada kehidupan lain di selain bumi? Bagaimana nasib bumi selanjutnya nanti dengan kerusakan-kerusakan ini? Itu dijawab oleh agamawan dengan mengutip kitab suci. Nah, setelah sains berkembang, orang-orang, masyarakat tidak lagi mencari jawabannya terhadap agamawan. Apakah teman-teman kalau teman-teman ke ustadz, ke agamawan, ke pendeta, ke pastor, minta fatwa, tidak ngasih sesuatu? Ngasih. Kalau mau naruh sesuatu katanya amplopnya taruh aja di meja tamu ini ya, selipin aja. Nah, itu ada, saya pernah ngantor. Kalau paling tidak oleh-oleh kan? Pak Kiai ini apa ya kesenangannya? Duren, wah bawa duren sak beca. Duren Medan, wah enak sekali. Duren Ambon. Nah, setelah sains berkembang, penjelasan tentang alam raya, penjelasan tentang layanan kesehatan mental, penyelesaian masalah psikologis dalam konteks psikologi, itu tidak lagi agamawan, datang ke psikolog. Psikolog dianggap lebih menyelesaikan masalah karena melalui mekanisme-mekanisme tertentu, bukan doktriner. Kalau keagamawan, kata Nur Sadina, Pak Kiai, saya ditinggal Rauf nikah dengan cewek lain. Kata Pak Kiai, sabar Nur Sahdina. Kamu itu lagi diangkat derajatnya. Ujian itu untuk mengangkat derajat. Pasti nanti akan ada calon yang lebih segalanya dari Rauf. Kalau datang ke psikolog lain. Lain. Jadi di sini disuruh sabar. Kalau di psikolog cari lagi. Cari lagi. Atau luapkan marahmu sama dia kan. Selesai masalah. Dianggap lebih sesuai dengan perkembangan sains. Oke, kan kita ada masa termasuk jenengan ya sebagai seorang diri, ada masa di mana segala sesuatu itu harus logik ya. Ada masa segala sesuatu itu kalau nggak masuk di akal itu nggak penting buat saya. Tapi setelah masuk umur 40 tahun kayak saya, Rauf, Nusa Dina, Arbi, dan semua yang nongol, siapa lagi yang nongol? Dan kalian bertiga yang menemani saya. Itu semakin mature, yang nonjol itu kan wisdomnya toh. Semakin 40 ke sana itu kearifannya yang menonjol. Semakin lebih qanaah, oh inilah cara Tuhan menempatkan saya sebagai pribadi yang baik. Inilah jalan terbaik dari Tuhan. Semakin begitu, teman-teman. Saya usia 36, teman-teman. Mungkin sudah cerita di kelas ini. Itu pernah ngalami punya rumah 2, Mas, Mbak. Karena tetangga itu jual rumah. Itu nafsu bendawinya saya masih tinggi. Saya beli itu. Saya beli itu. Saya tidak punya medsos.
Saya punyanya WA. Facebook nggak punya. Zaman kami kan Facebook dulu tuh. Udah, kata istri saya, nggak usah Facebookan. Banyak yang mendekati mantan-mantan dulu. Banyak, ya sudah nggak punya. Saya nggak pamer punya 2 rumah. Tapi perasaan saya kok terasa seperti melambung ketika orang tahu bahwa saya punya rumah 2. Usia 36 kayaknya itu, 2016 lah. Mobil sudah punya baru, motor 2, istri 1. Oh, 1 ya istrinya. Anak sudah 2, Nursadina, Arbi, cowok cewek, sekarang udah 4. Semuanya sudah lengkap lah dari Tuhan gitu. Tapi saya memiliki 2 rumah dan kecenderungannya kalau orang bilang, kamu punya 2 rumah ya. Kalau dosen bilang, hebat ya kamu punya 2 rumah. Itu saya merasa terlambungkan gitu. Karena usia itu usia ingin dikatakan wah gitu sama orang. Akhirnya saya berpikir, kok membuat saya tak kabur ini ya. Padahal saya nggak pamer Mas Rauf, Nursadina, Arbi. Tapi ketika orang tahu saya punya rumah 2, kayak merasa keren banget gitu loh. Orang merasa wah banget, puas gitu. Secara psikologis ya. Saya dikenal orang punya rumah 2. Itu dia. Nah, masuk usia 40 tahun, Rauf, itu saya udah berpikir kok begini. Akhirnya ya saya jual, ada tetangga bilang, saya mau tinggal di sini, dia sebelumnya ngontrak di perumahan ini, saya perumahan. Saya beli ya, seharga sini. Langsung itu, boleh saya bilang. Tapi ini dicicil, ya boleh. Langsung loh diambil. Itu ada masa-masa begitu loh kehidupan kita, Rauf ya. Rauf usia 20-an kan. Itu masih, kata Freud, id-nya itu masih tinggi. Ingin ketenarannya itu tinggi. Jadi kalau ada dosen kalian masih pamer-pamer, itu masih seusia kalian. Di medsosnya pamer ini, pamer itu masih remaja itu dosen itu. Ada ya. Kan sering ada keluhan mahasiswa ya. Ini dosen ini kalau di WA jarang jawab. Padahal kalau WA-nya online. Kalau di medsos aktif banget. Ada? Ada ya? Nggak usah disebutkan namanya. Nanti nggak lulus. Oke, jadi ke situ ya. Ya itu masa-masa ya perkembangan kita ya. Nah, itu persaingan perhatian. Agama atau agamawan menjadi terasing nih. Menjadi tidak laku. Teman-teman, kalau ke agamaan itu mengeluarkan uang, penebusan dosa, minta fatwa, sama ada uang. Oke, hal itu yang menyebabkan pandangan yang kedua ya, pandangan negatif agama terhadap psikologi atau psikolog. Gimana ini penjelasannya teman-teman? Yang lain selain Rauf, selain Arbi, Nursadina? Gimana tuh penjelasannya? Yang lain? Boleh yang lain jawab? Jangan-jangan nyuci kalian ya. Saya ngomong dengan 3 orang doang. Apa penjelasannya? Halo? Sebab ketiga ini pandangan negatif psikolog terhadap agama. Oke, nomor 3 gimana? Nomor 2 gimana? Pak, izin. Ya, Rizky, silakan Rizky. Yang mana Rizky menjelaskan yang mana? Nomor 2 aja Rizky ya. Atau nomor 3 juga boleh. Baik, mungkin ini ya Pak. Sebenarnya mohon maaf belum bisa on cam. Boleh. Terkait dengan sebenarnya itu nomor 2 sama 3 itu memiliki keterkaitan ya Pak. Dimana kan sebenarnya itu kalau saya lebih nomor 3 pandangan negatif psikologi terhadap agama. Psikologi kenapa sih memandang negatif agama gitu? Karena kalau yang saya tulis dan saya baca itu
psikologi memandang bahwa agama itu sebenarnya tuh segala permasalahan yang ada di kehidupan itu udah dapat diselesaikan dengan ilmu pengetahuan ilmiah gitu dibandingkan dengan agama gitu. Jadi psikologi merasa bahwa sebenarnya itu pengetahuan ilmiah itu salah satunya psikologi itu memiliki peran yang lebih besar daripada agama gitu. Nah, barulah lanjut pada agama sendiri yang memandang psikologi itu intinya tuh kayak ibaratnya itu sebuah bentuk timbal balik pernyataan lawanan dari pihak agama terhadap psikologi, di mana agama itu memiliki peran penting gitu daripada. Berarti menurut psikologi ini agama tidak penting ya? Iya, benar. Karena bisa diselesaikan dengan sains, dengan psikologi. Nah, gitu ya, Rizky. Ada tambahan lain, Rizky? Mungkin itu aja, Pak. Oke. Dan yang kedua, agama yang subjektif, yang personal, yang private, yang teologis tidak mungkin dikaji dan dengan pendekatan psikologi yang ilmiah, empiris kan? Betul ya? Itu dia. Nah, yang kedua, pandangan negatif agamawan terhadap psikologi. Apa intinya? Respon balik, Pak. Jadi kayak kalau aku dibenci orang, aku benci orang balik gitu, Pak. Jadi benci dibalas benci ya, Rob? Kayak gitu. Padahal harusnya benci dibalas cinta ya, Rob ya? Tapi kan masih manusiawi, Pak. Kalau kayak gitu. Nah, nanti di sini ya. Oke, pandangan negatif terhadap psikolog, terutama agamawan melihat untuk apa sih para psikolog kok ngotak-ngatik kehidupan beragama orang? Kok ngotak-ngatik motif, kan riset-risetnya kan motif beragama orang toh, pergi ke gereja itu motifnya apa? Kemudian orang matang beragama itu kayak begini loh. Meneliti konversi, ngapain diteliti? Menurut agamawan, para psikolog ini cenderung mendangkalkan iman yang susah-susah dibangun oleh para agamawan. Perilaku agama dikaji, dikuliti secara ilmiah kan? Motif jamaah ke gereja dikuliti secara ilmiah, diwawancarai. Oke. Motivasi para pendeta dalam pelayanan penggembalaan dikuliti secara ilmiah, secara psikologi. Bahkan agama sebagai way of life yang menekankan ketaatan total, itu kata para psikolog, ini dia kata James Leba, kan itu sampai berbusa-busa toh kita kalau ngisi ceramah di kampung tuh. Taat kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, tunaikan sholat, bayarkan zakat, puasa. Kalau sudah yang wajib bangun malam, sholat duha, itu begitu. Kata James Leba, orang sholat, orang puasa, sholat jamaah, orang di gereja nangis-nangis itu sampai syahdu ya sambil bernyanyi atau berdoa. Kalau pendeta sudah tangannya gini berdoa teman-teman. Oh itu jamaahnya nangis, tangan pendeta di atas berdoa. Kan ini berkahkan tangan Tuhan toh ini. Jamaahnya itu nangis terseduh-seduh. Itu kata James Leba, praktek-praktek gitu pengalaman beragama kita itu dikatakan sebagai apa? Sebagai irasionalitas dan apa? Patologi. Betul? Iya ya? Jadi kita yang beragama ini kata Leba seorang behavioris kalau tidak salah ya. Kita itu orang irasional dan menyimpang, sakit secara psikologis. Sholat, jungkir balik gitu, nungging. Itu irasionalitas. Padahal agamawan mati-matian nih. Kalau Kristen tiap Sabtu Minggu ya, berceramah berkoar-koar. Ustadz, di khutbah, di pengajian, berbusa-busa itu.
Kata Sleba, Anda itu perilakunya perilaku irasionalitas. Oke, kata Leba begitu. Nggak ada, kata dia pengalaman mistik itu nggak ada. Pengalaman spiritual itu nggak ada. Kalau ada kalian, kita pernah ngaku bermimpi dengan Rasulullah, dan Rasulullah tidak mungkin dipalsukan setan kan? Tidak bisa. Itulah Rasulullah. Kalau kita ngaku gitu, kata Leba, wah Anda irasional. Anda orang patologis. Kalau ada orang Katolik bilang, mengaku, itu pernah melihat Bunda Maryam di suatu tempat, maka akan dibuatkan gua Bunda Maryam kan? Dan itu pengalaman tertinggi dalam tradisi Katolik. Itu gak ada itu, bohong itu. Itu gak ada. Kata Leba. Itu rasional itu, keberagaman itu. Sama seperti orang epilepsi katanya. Seperti orang yang mengalami histeria, yang histeria itu ya, histeris-histeris. Kemudian yang intoksikasi narkotis. Beragama adalah perilaku naif, khayali. Padahal agamawan, mati-matian itu nyuruh sholat, nyuruh ini ya. Nah, itu yang menyebabkan pandangan negatif para agamawan terhadap agama. Perang ya, kata Rauf tadi, benci dibalas benci. Bukan benci dibalas cinta ya. Itu dia kata Leba. Kata Skinner apa dia teman-teman? Beragama atau agama itu apa kata Skinner? Agama adalah, Skinner ini behavioris ya teman-teman. Ini behavioris juga. Luar biasa ya serangan behaviorisme terhadap agama pada masanya itu. Luar biasa. Karena gimana Tuhan dibuktikan? Gimana membuktikan Tuhan? Cara ngukurnya gimana? Sholat kita, doa kita sampai kepada Tuhan. Paling kita jawab, nggak pernah kok ada kiriman balik nggak sampai toh. Kalau ngirim pos saya ke Rauf salah alamat kan dikirim balik ke Rauf dari pos itu. Kalau doa nggak pernah tuh kita dapat kiriman balik. Doanya nggak sampai Mas, ini salah alamat. Saya kirim balik kata tukang pos. Nggak pernah tuh Nusadina. Berarti doa kita sampai terus toh. Ya itu benci dibalas cinta itu. Nah kata Skinner, orang beragama itu dia sebagai seorang behavioris ya, sebagai perilaku yang diperteguh. Kayaknya benar deh ya. Rauf, Nur Sahdina, mana yang lain ini nongol nggak sih? Tak sebut yang nongol. Arbi itu beragama Islam ini sekarang jadi Muslim akibat perteguhan orang tua, guru, atau pencarian nih? Kalau saya kayaknya untuk sekarang masih perteguhan dari orang tua, Pak. Perteguh toh, saya perteguhan. Bukan Belum pencarian toh. Belum nyari. Itu dulu ya, tapi sekarang bisa jadi sudah kuantum ya, sudah melompat dari dulu yang diperteguh mungkin sekarang sudah hasil refleksi, hasil pencarian. Tapi saya yakin Rauf, Nur Sahdina, Arbi akan melakukan perteguhan kepada anak-anaknya nanti. Nggak mungkin. Saya bebaskan kalian milih agama apa. Nggak mungkin. Pasti sejak Brojo lahir itu sudah diadani itu. Sudah diislamkan. Kiri kanan dikomati. Nah, agama itu orang bertuhan bukan, inilah ya, bukan motif dari dalam. Inilah behaviorisme ya, ilmu jiwa yang menolak jiwa. Nah, makanya orang beragama itu mekanis toh, perilaku yang mekanis. Kalau tidak ada yang meneguhkannya, kata behaviorisme seperti itu ya. Teorinya Pavlov pengkondisian udah belajar ya, yang air liur anjing itu. Nah, kalau tidak ada orang tua yang memperteguh kita, kita tidak akan Muslim.
Bisa kita lihat loh Mas Mbak, benar ya? Kalau ada 2 anak kecil atau remaja, kalian perhatikan tidak sholat sehari-harinya, kemungkinan besar orang tuanya tidak sholat. Kemungkinan pasti itu, saya udah perhatikan tuh. Jadi orang tuanya pasti tidak melakukan peneguhan, perilaku perteguhan terhadap anaknya ini. Nah, itu kawan saya ada itu, anaknya nggak disuruh sholat karena keduanya tidak sholat. Ya lulusan UIN dua-duanya, sukses sekarang, kaya sekali ya, beli mobil 4, tuh orang mertua 1, orang tuanya 1. Anaknya sekarang kebetulan ngambil psikologi juga di UGM, tuh nyetir mobil. Iya. Tapi sewaktu sekolah menengah, itu anaknya dimasukkan pondok. Sholat anaknya ketika pondokan itu. Dekat dengan saya. Setelah keluar pondok, anaknya jadi gak sholat lagi. Karena memang tidak diperteguh oleh orang tuanya kan. Tidak disuruh. Oh ini udah maghrib, misalnya sholat. Tidak, berarti kan bablas aja semuanya itu. Bablas aja. Oke. Luar biasa ya. Ini penelitian kan, Skinner ini kan, penelitian perilaku yang diperteguh. Maka ketaatan, ketaatan beragama itu sebetulnya bukan hanya perilaku mekanis saja, ketaatan kepada Tuhan. Itu karena perilaku perteguhan dari orang tua, dari agen-agen, agamawan, guru dan lain-lain. Jadi ya kalau tidak ada peneguhnya, nggak akan orang beragama katanya. Kata Skinner. Oke, Peter, gimana kata Peter? Peter juga beres. Agama sebagai respon situasi tak terduga kan? Apa maknanya? Orang beragama, bertuhan ketika dalam suasana terdesak. Ini patut kita renungkan nih ya, sebagai refleksi diri. Oke. Ketika terdesak itulah kesadaran beragama, ingat Tuhan, tumbuh. Sejujurnya Raul, mana lebih khusus sholatnya, doanya? Sewaktu banyak masalah atau sewaktu lurus-lurus saja? Banyak masalah, Pak. Nah, sama manusiawi, saya juga sama ya. Ketika pandemi ini uang semakin menipis gitu ya. Ini ada Mufidah ya. Mufidah juga sama, Jihan, Asparina. Lebih khusus waktu banyak masalah apa lebih khusus doanya mana lebih lama? Waktu banyak masalah apa waktu Banyak masalah, Pak. masalah ya. Waktu situasi tak terduga kan, untuk merespons situasi tak terduga. Maka kita butuh agama. Maka kita menghampiri Tuhan ya. Setelah itu kita tinggalkan lagi ya, setelah lurus-lurus gitu. kita jadikan yang kedua. Padahal di lagu kan ada ya. Ada lagu itu ya. Jadikan aku yang kedua gitu ya, Bi ya. Apa jangan jadikan? Oke, ini dia. Nah, padahal teman-teman agamawan mengatakan beragamalah cara baik gitu. Agamawan menanamkan nilai Tuhan begini. Tapi kata psikolog, enggak, Anda beragama hanya terdesak saja. Bahkan katanya, Anda agamawan juga sama, kalau nggak ada bayarannya dari gereja nggak akan menggembala. Anda juga Ustadz nggak akan mau ceramah di TV kalau nggak ada bayarannya. Karena situasi aja, karena peneguhan, situasi terdesak. Oke, ini psikologi ini. Nah, teman-teman, Freud, wah luar biasa ini ya, berpengaruh sekali dalam kajian psikologi, termasuk dalam psikologi terapan ya, teman-teman, sewaktu melakukan layanan-layanan psikologis. Kalau teman-teman ditanya masa kecilnya sewaktu, mungkin nanti riset penelitian skripsi ya, ada klien ditanya pengalaman masa kecil, masa remaja yang menggetirkan, nah itu berbau psikoanalisis, ini ya, Freud. Oke, gimana? Pokok pikiran psikoanalisis diantaranya bahwa
perilaku manusia dan kepribadiannya dipengaruhi oleh alam Tidak sadar. alam goib, alam bawah sadar. Kapan ini keluar? Sewaktu mimpi, sewaktu dihipnotis, sewaktu kaget ya. Jadi kalau Rauf ini waktu kepleset bilangnya, oh my God, oh alam bawah sadarnya penuh dengan dikir itu. Tapi kalau terpleset, kalau di Jawa Timur dulu saya pernah tinggal di Kediri itu ada istilah jangkrik. Jadi nggak ada di Jogja. Jangkrik, janco, nah, itu alam bawah sadarnya. Ya, itu dia. Nah, ini karena itu psikoanalisis dikatakan deep psychology ya. Deep dalam, deep psychology. Bagaimana agama menurut Freud? Agama yang pertama-tama agama sebagai pemenuhan keinginan kanak-kanakan, toh? Oke. Neurotis. Yang kedua, agama sebagai orang beragama atau agama sebagai apa, teman-teman? Kompulsif. Oke, neurosis massal. Jadi kita berjamaah, kita puasa Ramadan itu neurosis yang massal. Jadi sekian miliar umat muslim yang sholat itu mengalami sakit saraf massal. Teman-teman pernah nggak sih studi lapangan? Kalau kami dan anak-anak SAA studi lapangan ke gereja ya, ke Mendut. Itu kalau kebaktian, seru teman-teman. Seru. Saya pernah bimbing juga prosesi Natal di gereja Katolik yang dekat Taman Pintar itu loh. Wah, itu kalau Natalan, tumpah toh itu, masuk semua di situ. Wah, tapi perhatian mahasiswa lain-lain juga, Mas, Mbak. Misalnya ada mahasiswa tanya ke saya, Pak, kok bisa ya Natalan ke gereja celananya kok pendek? Saya bilang, kamu diem, kalau kamu suka lihat aja, nggak usah tanya-tanya ke saya. Karena mereka kan punya keyakinan menghadap Tuhan dengan baju yang paling disuka kan, udah leketo ya. Ya. Tapi prosesinya kan khusus sekali ya, nangis sampai meleleh air mata ya, sampai menunduk, sampai wajah ke atas, wah luar biasa loh. Nah itu dia. Itu bukan apa-apa itu, kata Freud itu neurosis massal itu. Anda sholat malam, nangis, berzikir, yang kata agamawan ini, Anda harus sholat malam. Kita harus sholat malam selain sholat wajib, karena bisa merasa dekat dengan Tuhan. Jadi, kata si Freud, bohong itu neurosis itu. Dan kalian massal lagi berjamaah. Sudah neurosis, massal mana ya? Kuadrat. Yang ketiga, agama atau keberagaman, kata Freud sebagai apa teman-teman? Puncaknya itu urutannya gini. Sebagai ilusi. Makanya dia nulis buku The Future an Illusion. Masa depan agama. Oke. Nah, ini semua agama ini yang oleh agamawan capek-capek ditanamkan secara dogmatis, kata Freud, itu menghambat perkembangan sains, menghambat kemajuan manusia. Ya, coba bayangkan hari Jumat antara jam 11.30 sampai jam 14, para karyawan di pabrik di mana harus Jumatan. Itu menghambat perkembangan ekonomi, kata Freud. Untuk menghadap sesuatu yang dianggap sakral, dipuja yang belum tentu ada, kata Freud itu. Itu ilusi itu. Tuhan itu ilusi itu. Kurang ajar teman ini ya. Dan pengaruhnya luar biasa loh teman-teman ke perkembangan psikologi itu ya. Sekularisme luar biasa.
pengaruhnya ini. Tokoh besar loh ini. Nabinya psikologi. Iya. Betul. Nah, maka orang harus mengurangi ilusi, kata dia. Kalau bisa meninggalkannya untuk supaya maju, supaya sains berkembang. Ya, kan ada di suatu pulau dulu di paling timur ya, belum bisa dieksplor kekayaan alamnya oleh Freeport karena itu gunung adalah tempat bersemayamnya para dewa, para leluhur. Padahal itu miliaran dolar sampai sekarang ya. Yang untung orang lain toh. Itu menghambat ya. Oke, itu dia. Nah, itu dia. Nah, karena itu sebab yang keempat ini teman-teman yang menjadikan psikolog atau psikologi kontra dengan agama adalah keyakinan para psikolog ya. Keyakinan agama para psikolog. Nah, oke. Tentu kalau pandangannya, keyakinannya, mindsetnya, mode of thought-nya kayak gini, tokohnya kok ada kesana ini. Ya, tentu pandangannya begini ya. Agama atau para psikolog akan kontra terhadap agama. Baik, teman-teman, ini yang psikologi versus agama. Sebelum dilanjutkan, saya harap ada teman-teman yang menambahkan atau bertanya atau menambah bacaannya atau menambah pengalamannya. Silakan. Biar saya istirahat. Any question please? Fi soal? Mawjud? Ghairu mawjud. Itu mic-nya ketinggian itu, Rauf, nanti kejedot. Pas, Rauf. Mantap. Jadi kolbuzer. Oke. Ada tak? Tak ada? Aduh, kalian nyuruh saya ngomong lagi. Bi, respon Bi. Rauf? Asparina. Mufidah. Respon? Silakan. Ada tak? Kalian mah agak kasihan sama saya, udah jam ketiga ini. Baik, kita lanjutkan ya, kawan-kawan semua. Oke, yang selanjutnya ini integrasi ya, pro. Kalau ini konflik ya. Dan memang sejarah ilmu begitu ya, teman-teman. Ini integrasi. Pro ya. Bukunya Barbour, Anda bisa lihat bahwa hubungan ilmu itu juga begitu. Pernah independen, dewe-dewe gitu, acuh tak acuh. Pernah konflik, ini konflik. Dan ada sejarah integrasi. Nah, kampus kita mengambil momen integrasi itu ya. Psikologi Anda kan harus beda dengan psikologi yang di non-UIN kan. Oke. Walaupun gelarnya psikologi, bukan psikologi Islam. Oke, sebab yang pertama bagaimana teman-teman tentang psikologi pro agama ini? Satu sebabnya adalah perubahan paradigma, Pak. Dari apa namanya? Dari yang sebelumnya kayak Newton kan yang berpendapat agama itu bukan sesuatu yang ilmiah gitu. Ke apa namanya? Ke Einstein, ke arah yang Einstein ada apa namanya, ada wujud tertinggi yang tidak bisa dinalar oleh manusia gitu Pak. Ya, oke, bagus sekali ya. Anda layak dapat hadiah dari ketua kelas. Oke, perubahan paradigma sains, terutama filsafat ilmu. Einstein tadi ya, Einsteinian tadi, bahwa ada wujud beyond yang tidak bisa diriset. Tidak bisa diteliti toh,
tidak bisa kan semakin ilmuwan itu terkenal dalam riset psikologinya siapa Skinner apa Peter, semakin dia tidak religius. Dan yang paling tidak religius katanya para psikolog. Jadi Anda hati-hati. Sebagai calon-calon psikolog, calon sarjana psikologi ini. Ya, memang para ahli ilmu humaniora lebih liar kan berpikirnya teman-teman ya, bukan lebih liar ya, lebih bebas. Beda dengan ahli fisika, ahli kimia itu lebih religius karena dia melihat kayak Einstein ini melihat atom kecil-kecil, gimana tuh yang mengatur siapa? Oh pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menciptakan, kok bergerak sendiri. Neuron, neutron, macam-macam itu. Kita kan nggak berpikir demikian. Kita tesis, antitesis, hipotesis, gitu aja. Nah, itu dia. Nah, perubahan paradigma sains itu begini, selain yang dijelaskan Bro, bahwa psikologi iya, ilmiah empirik. Tapi agama pun ilmiah. Yang disebut dengan ilmiah teologis. Oke, seorang yang beragama itu adalah sama-sama subjeknya dengan psikolog ilmiah. Jadi keberagaman itu ilmiah. Oke, bisa diteliti lewat yang nampak-nampak itu. Nah, itu dia. Perubahan baik psikologi maupun sains-sains yang lain adalah sama-sama ilmiah. Ini kan ilmiah empirik toh, kebenarannya kebenaran empirik. Ilmiah teologis kebenarannya kebenaran teologis. Filsafat ilmiah spekulatif kebenarannya kebenaran spekulatif toh. Sama-sama ilmiah. Sehingga menyebabkan psikologi atau psikolog pro agama. Penting keberagaman orang itu diteliti sebagai motif perilaku terdalam. Yang pertama, yang kedua, oke, penelitian ini ya, pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Di situ disebutkan beberapa contoh ya, bahwa orang yang beragama lebih sehat secara mental daripada yang tidak beragama, tidak percaya kepada Tuhan. Orang beragama lebih bahagia, lebih harmonis daripada orang yang tidak beragama. In general ya, bukan case by case, bukan kasus per kasus. Secara umum. Mengapa? Karena agama satu mengatur perilaku seks, yang kedua agama mengatur perilaku makan, perilaku makan ya. Yang ketiga agama mengatur perilaku pengendalian emosi, harus husnudon, jangan suudon, harus optimis. Nah, itu dia. Oke, di riset-riset yang dilaksanakan oleh Kuning dan Bekir ya, ada di teks itu bukti-bukti orang beragama lebih sehat dan sangat-sangat membantu proses penyembuhan kesehatan mental. Ya, dulu sewaktu istri saya di Sarjito almarhum, istri saya pertama didatangkan psikolog sama psikiater, itu yang ditanya dulu agamanya apa, sehingga didatangkan agama yang sama. Nah, itu dia. Oke, yang ketiga apa teman-teman sebabnya? Yang ketiga adalah penelitian riset neurologi. Gimana teman-teman penjelasannya? Bisa pilihlah mau jawab kayaknya. Sudah kuning. Silakan. Apa maksudnya penelitian neurologi yang menyebabkan menjadi sebab para psikolog pro terhadap agama? Asparina, belum kedengaran suaranya. Hanya dahinya doang. Lu? Kawan-kawan mah tawadus semua, nggak mau ngomong.
Mufidah, hidayatul ilm. Talk please. Apa maksudnya? Udah meringkas toh? Izin menjawab Pak, mohon maaf sebelumnya nggak on kamera dulu Pak, soalnya suaranya patah-patah. Oh, siapa? Nur Sadina. Ya, patah-patah. Jadi dari yang udah saya baca Pak, jadi terdapat penelitian neurologis yang menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan merupakan produk proses deduktif otak Pak, tapi Tuhan itu dipertemukan dalam pertemuan mistik yang diketahui oleh kesadaran manusia melalui mekanisme dan proses pikiran Pak. Oke, kalau yang betul ya, itu yang psikologi kognitif toh Mbak. Kalau yang riset neurologi nih, neurologi itu ilmu tentang saraf, terutama saraf otak. Oke, riset neurologi menemukan bahwa keberagaman itu ada otak biologisnya. Oke, pengalaman mistik tadi yang menurut tadinya sebut, kemudian spiritualitas itu terletak di bagian otak yang namanya lobus temporal. Pernah mendengar ini? Makanya ada God spot toh? Ini persis dahi kita ini nih, yang nong-nong ini nih. Yang kita sujud itu Rasulullah SAW tidak pernah dalam hadisnya menjelaskan kenapa sujud itu pakai ini, kok nggak pakai ini, cetuk gitu. Ya, penelitian neurologi menemukan di situlah God spot. Penelitian Ramachandran kan di Amerika dulu gitu toh. Scientists find their God in their laboratories. Itu tahun berapa ya? New York Times menulis headline besar-besar, scientists found their God in their laboratories. Para ilmuwan menemukan Tuhan di laboratorium mereka. Dari sini, sewaktu distimulus pakai energi listrik itu, stimulus percus, kebaikan, goodness, ini semakin menyala God spot. Jadi katakan God spot. Ketika distimuli untuk dirangsang supaya bohong, supaya jahat, supaya ini padam dan redup. Jadi keberagaman itu kata dalam riset neurologi ada letaknya di otak. Bukan irasionalitas, khoyali, patologi seperti James bilang. Bukan perilaku yang diperteguh. Bukan respon tidak terduga yang terdesak. Bukan neurotis, bukan neurosis, bukan ilusi. Tapi sebagai ada dalam otak. Jadi kalau orang tidak beragama, tidak percaya kepada Tuhan, itu mematikan fungsi otaknya yang lobus temporal ini, teman-teman. Kita kan selama ini waktu dulu ya, waktu sekolah menengah hanya kenalnya otak kiri, otak kanan ya. Ternyata ada hipokampus ini, ada lobus temporal, ada lobus frontal, ada amigdala ya, teman-teman. Coba nanti kalau terkaji dengan neurologi. Otak emosi, amigdala, ada hipokampus, ada sirkuit-sirkuit itu. Oke, kalau kalian terkait. Nah, saya nulis itu di buku saya yang terakhir kemarin, buku Psikologi Sukses, mengintegrasikan potensi intelektual, emosional, dan spiritual, teman-teman. Spiritualitas. Oke. Tapi sudah habis. 300 eksemplar habis. Habis. Belum nyetak lagi. Karena lagi sibuk. Ingin saya perbaiki dulu. Nah, jadi ada di otak kita. Bukan di mana-mana katanya. Tuhan itu ada di dekat kita toh. Aqrabu min hablil warid kalau bahasa kita ya, lebih dekat dari urat nadi. Nah, di sini ya. Hanya kita sujud ya. Jadi kita sujud harus lama ya, harus khusyuk ya. Untuk terus menyalakan spiritualitas kita ya. Oke. Di sini ada beberapa tokoh yang mengatakan yang pro terhadap agama dan memandang agama tentu secara positif. William James, apa kata William James tentang agama, teman-teman? Agama sebagai jalan? Jalan apa? Keunggulan manusia. Jalan-jalan apa? Hidup manusia, Pak. Jalan keutuhan
manusia. Oke. Iya toh? Padahal James itu bukan orang beragama loh, teman-teman. Tapi dia melakukan riset dan mengkuliahkannya dalam 20 kali kuliah di Universitas Clifford kalau tidak salah, dan dibukukan menjadi buku ini, The Varieties of Religious Experience. Jadi bagaimana orang mengekspresikan pengalaman beragamanya yang beragam itu. Jadi buku ini mengajarkan kita toleransi, teman-teman. Kalau kalian berkunut subuhnya, toleransilah ke yang tidak kunut. Kalau yang kalian tidak kunut, bertoleransilah kepada yang kunut. Kita yang Muslim, toleransilah kepada orang berekspresi beragama dengan cara non-Islam. Cara Kristen, cara Buddha, cara Hindu. Ya, dia menulis 20 loh. Dari sekte, dari apa. Dan itu semua upayanya sama, tujuannya sama. Menuju keutuhan manusia. So, William James sangat menolak pandangan sebelumnya bahwa agama sebagai patologi dan fokus kepada pengalaman subjektif. Jadi kalau memang Rauf itu cara beragamanya seperti itu, berislamnya seperti itu, ya begitulah. Arbi juga begitu, yang lain juga begitu. Itulah. Oke. Dan dia melihat agama berperan sentral dalam perilaku manusia. Kenapa kita kok siang-siang tidak mending nonton drakor itu ya? Kalau istri saya nonton drakor. Atau karaokean. Kok ngapain kuliah bayar pula? Ada tugasnya pula. Itu karena kita punya ajaran agama toh, bahwa tholabul ilmi wajib, bahwa mempersiapkan masa depan dengan ilmu itu wajib. Bahwa merubah nasib itu yang paling bagus itu dengan ilmu, dengan ilmu kan? Nah, itu dorongan agama loh. Ya tuh, bertahan mendengarkan orang ngoceh itu perlu konsentrasi kan? Sudah kemana kan? Sudah baik. Oke, ya itu dia. Oke, jalan keutuhan. Maka dia James ya jelas ya bahwa kalau ingin melihat apa peran agama itu, ya lihatlah apa genius people-nya ya, orang yang beragama secara acute fever, bukan adult habit. Dia mendefinisikan dalam riset dia di buku itu, teman-teman di Amerika ini, James ini, orang beragama dalam kesimpulan dia lebih tentram, lebih damai hidupnya dan daripada yang tidak beragama, karena dan menjadikan cinta sebagai hubungan interpersonal. Kasih ya, kalau ajaran Kristen. Kalau kita rahmatan lil alamin. Kalau orang Buddha Dhamma, orang Hindu karma ya, takut karma ya, jalan mencapai untuk moksa, untuk nirvana gitu. Nah itu menurut James agama adalah perasaan, tindakan dan pengalaman, ketika berhubungan dengan yang ilahi dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Agama itu menggairahkan dalam penelitian dia 20 itu, meluaskan kepribadian, memperbarui daya hidup, memberi makna yang biasa menjadi luar biasa. Oke, ngeteh sama teman itu biasa ya, ngeteh sama pasangan itu biasa. Tapi kalau dilihat dengan kacamata agama itu luar biasa. Ngeteh saja di angkringan atau di burjo. Tapi kalau dimaknai secara agama, wah itu silaturahmi luar biasa, ketemu teman, ngobrol, berbagi peluang, berbagi ilmu, dan lain-lain. Karena itu agama, kata William James, adalah sumber kebahagiaan. Orang yang beragama lebih berbahagia dengan orang yang tidak beragama. Itu kata James. Kata Maslow, gimana teman-teman? Agama sebagai? Bisa diteliti? Puncak, Pak. Sebagai? Pengalaman puncak seseorang. Peak experience, pengalaman puncak. Sebagai level tertinggi dari
aktualisasi diri kan. Jadi manusia itu bebas, ini memang humanistik kan, psikologi humanistik toh. Ini humanistik dan transpersonal. Ini juga humanistik, Maslow, humanistik dan transpersonal. Peak experience. Jadi itu bisa diteliti, misalnya Rauf bilang, tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Gambarannya begini, begini, begini. Dan menyuruh saya untuk berhijrah dari sufi ke apa. Nah, itu peak experience bisa diteliti, itu sebagai bisa menjadi pengalaman keagamaan yang bisa diteliti dengan dokumen pribadi toh, dengan pengakuan pribadi, lain-lain. Nah, itu peak experience. Dan agama adalah kata Maslow jalan untuk sampai ke pengalaman puncak itu. Dan pengalaman puncak itu mempengaruhi nilai intrinsik pelakunya. Orang yang pernah mati suri misalnya ya, kemudian pernah bermimpi ketemu Rasulullah, itu hijrah betul, itu perilakunya berubah betul, itu menjadi baik. Karena dia menjadi nilai intrinsik dalam dirinya. Coba yang pernah mati suri atau pernah kayak Viktor Frankl itu ya, yang pendiri logoterapi, pernah lolos dari kematian kamp Nazi, itu jadi menjadi pelayan manusia betul itu. Dari pengalaman peak experience, oke? Nah, itu peak experience. Ya, mari kita jadikan ya keberagaman kita sebagai peak experience gitu, sholat kita sebagai pengalaman puncak yang ngefek ke nilai intrinsik kepribadian kita. Oke, dan mari kita jadikan agama sebagai jalan keutuhan kita menjadi manusia ya, supaya lebih berbahagia. Sehingga saya bahkan ngajar tauhid ya teman-teman, itu saya bilang tauhid itu menyenangkan, nggak mengerikan. Bela tauhid, mengerikan sekali. Saya itu kalau ikut kuliah tauhid saya teman-teman, menarik tauhid dan pembebasan, tauhid dan kemerdekaan manusia, tauhid dan optimisme, tauhid dan kemajuan sains, tauhid dan pluralitas, kemajemukan masyarakat. Itu mencerahkan sekali kajian tauhid itu. Enak sekali. Jang, nah ini yang menarik teman-teman. Jang ini awalnya seorang murid itu ya, Freud. Dia awalnya seorang psikoanalisis, kemudian mendirikan psikologi analitik. Dia, Jang, mengatakan agama sebagai apa teman-teman? Halo? Sebagai jalan apa? Jalan menuju keutuhan, Pak. Individuasi, keutuhan. Oke. Jalan individuasi. Bagaimana seorang psikoanalisis kok bisa menjadi positif terhadap agama? Dia menerima teori bawah sadar Freud, tapi dia menambahkan di situ unsur perkembangan psikologi dan spiritualitas. Kalau Freud, alam bawah sadar itu diisi penuh oleh id, libido seksual, nafsu bendawi. Tapi kata Freud di situ, kata Jung, alam bawah sadar kita itu ada juga spiritualitas, kesadaran ketuhanan, yang dengan inilah seseorang bisa mencapai individuasi. Dan agama paling banyak menyediakan jalan untuk spiritualitas dan untuk mencapai individuasi. Ada tidak di luar agama? Banyak ya. Oke, gerakan-gerakan spiritualism ya. New Age kan? Ada ya, New Age, New Religious Movement banyak. Ada Sufi kota, ada kota apa? City Sufism ada ya, Sufisme kota ada ya, kemudian gerakan-gerakan keagamaan yang lain, baik yang positif maupun yang negatif. Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat ya teman-teman, sebetulnya sudah meringkasnya. Itu dia kawan-kawan semua. Saya mohon ada 1-2 yang merespon. Waktu kita masih lama tak? Masih ya?
Baik, silakan. Masih ada 15 menit atau 20 menit. Oke, tidak ada. Yang di ini, yang lagi sama Deddy Corbuzier ada tidak? Saya mohon izin untuk screenshot untuk presensi ya. Sheet 1. Oke. Wah, nanti akan ada ini. Mau saya ini, Rauf, mau saya upload. Ini ada mahasiswa dari podcastnya Deddy Corbuzier. Keren. Oke, sheet 2, 1, 2, 3. Kasih. Ya, silakan. Mana yang mau bertanya? Silakan. Menambahkan, enggak bertanya ya? Ada? Kalian sudah capek juga mungkin kuliah hari ini ya? Ini kuliah keberapa ini? Arbi, Hidayah, Pak Rauf? Yang pertama, Pak. Kuliah pertama malah. Setelah ini ada kuliah lagi? Ada. Sampai jam berapa kuliah kita ini? Jam 13 ya? Kalau nggak salah ya, Pak. Oke, masih ada waktu, silakan. Nggak ada? Subhanallah. Luar biasa, teman-teman. Kalau tidak ada, saya mau istirahat. Dari tadi ngajar, ngajar mata kuliah yang sama, tema yang sama 3 kali berturut-turut. Oke, teman-teman, semoga ada bermanfaatnya apa yang kita bicarakan, baik secara keilmuan maupun untuk melihat diri kita masing-masing, teman-teman semua, keberagaman kita, apakah sudah menjadi jalan menuju keutuhan, menuju individuasi, peak experience, dan lain-lain. Yang pasti, jangan terkejut nanti kalau ada yang bilang, agama nggak bisa menjadi kajian psikologi. Itu sudah ada sejak dulu juga, psikolog yang anti agama, dan sejak dulu juga ada psikolog yang pro agama, yang melihat agama secara positif dan menjadikannya sebagai instrumen, alat pembantu dalam proses-proses layanan psikologi ya. Kalau tidak ada, tentu mari kita tutup bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Pamit ya. Saya akhiri, Nggih.